Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok saya yaitu kelompok nilai eigen. Kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami yang berjudul penentuan nilai eigen suatu matriks dengan metode pangkat. Saya Fauzan Marvin Junior Sawardani, NIM saya 2022 55 2020 55. Dan ada rekan saya bernama Carolina Loisara Halus dengan NIM-nya 2022 55 2020 24. Dan rekan saya yang terakhir, Hapsia Ngodiho dengan NIM-nya 2022 55 2020 49. Selanjutnya, materi akan dibawakan oleh rekan saya bernama Caroline, yang akan membawakan dan membahas pendahuluan dan teori. Oke, baik, saya akan menjelaskan bagian pendahuluan. Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak sekali permasalahan yang kita hadapi. Berbagai masalah yang seringkali menjadi fokus beberapa kalangan untuk dapat menyelesaikan dengan mudah dengan cara masalah tersebut dibawa ke dalam model matematika untuk dijadikan sebuah solusi. Permasalahan-permasalahan yang real tersebut dibawa ke dalam model matematika untuk diselesaikan, kemudian dikembalikan ke bentuk real semula dan diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Beberapa permasalahan di kehidupan sehari-hari yang dapat diambil sebagai contoh adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan nilai eigen. Contohnya, suatu skalar lambda disebut nilai eigen atau nilai karakteristik dalam kurung karakteristik volume dari suatu matriks A jika terdapat suatu vektor taknol X sehingga AX sama dengan lambda X. Vektor X disebut vektor eigen atau vektor karakteristik dari lambda. Bagaimana cara untuk memperoleh nilai eigen itu sendiri? Ada beberapa metode yang dapat kita gunakan untuk mencari nilai eigen. Di antaranya adalah menggunakan persamaan karakteristik dan metode pangkat, akan tetapi dalam penggunaannya metode pangkat dirasa lebih efisien untuk mencari nilai eigen dari sebuah matriks dengan order yang besar. Karena kalau kita menggunakan persamaan karakteristik maka akan menghasilkan polinomial derajat yang besar sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menemukan akar-akar dari persamaan karakteristik tersebut. Saya akan lanjut dengan teori. Definisi nilai eigen. Kata eigen berasal dari bahasa Jerman yang artinya asli atau karakteristik. Dengan kata lain, nilai eigen menyatakan nilai karakteristik dari sebuah matriks yang berukuran nxn yang apabila dikalikan dengan sebuah matriks nxn menghasilkan vektor lain yang merupakan kelipatan vektor itu sendiri. Jika AX matriks nxn, maka vektor taknol X di R disebut vektor eigen dari A jika AX adalah kelipatan skalar dari X, yakni AX sama dengan lambda X. Untuk suatu skalar lambda disebut nilai eigen dari A dan X disebut vektor eigen yang bersesuai dengan lambda. Berikutnya, B. Definisi nilai eigen. Nilai eigen dari sebuah matriks dinamakan nilai eigen dominan atau dominan eigenvalue. Jika nilai mutlaknya lebih besar dari nilai-nilai mutlak dari nilai-nilai eigen yang selebihnya, sedangkan vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen dominan dinamakan vektor eigen dominan atau dominan eigenvektor. Contohnya, sebuah matriks A berukuran 4x4 mempunyai nilai-nilai eigen lambda 1 sama dengan min 4, lambda 2 sama dengan positif 3, lambda 3 sama dengan min 2, dan lambda 4 sama dengan positif 2. Lambda 1 sama dengan min 4 adalah nilai eigen dominan dari A karena min 4 lebih besar dari positif 3, min 4 lebih besar dari min 2, dan min 4 lebih besar dari positif 2. C. Definisi nilai eigen tak dominan. Nilai eigen dari sebuah matriks dinamakan nilai eigen tak dominan dari jika nilai mutlaknya lebih kecil dari nilai-nilai mutlak nilai-nilai yang selebihnya. Contohnya, sebuah matriks A berukuran 3x3 mempunyai nilai-nilai eigen lambda 1 sama dengan min 4, lambda 2 sama dengan positif 3, dan lambda 3 sama dengan min 2. Lambda 3 sama dengan min 2 adalah nilai eigen tak dominan, karena min 2 lebih kecil dari positif 3 dan min 2 lebih kecil dari min 4. D. Matriks. Matriks merupakan susunan kelompok bilangan di dalam suatu jajaran yang berbentuk persegi panjang dan diatur berdasarkan baris dan kolom, yang kemudian diletakkan antara dua tanda kurung. Sebagai contoh, matriks di bawah ini ialah 3x4, karena terdiri dari 3 baris dan 4 kolom. E. Metode pangkat analisis. Metode pangkat adalah suatu metode iteratif untuk mendapatkan nilai eigen dominan dari suatu matriks dan vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen tersebut. Metode ini dinamakan metode pangkat karena mengalihkan matriks terus-menerus dengan suatu vektor tak nol untuk mendapatkan aproksimasi yang baik terhadap nilai eigen dan vektor eigen. A few moments later. Oke, baik, saya Hapsia Ngodiho dengan NIM 2022 55202449 akan menjelaskan tentang implementasi.
Menurut Anton pada tahun 1987, algoritma pencarian nilai eigen menggunakan metode pangkat adalah sebagai berikut. Langkah pertama, pilihlah sembarang vektor tak 0 atau x0. Langkah kedua, hitunglah ax0 dan skalakanlah ke bawah untuk mendapatkan aproksimasi pertama terhadap vektor eigen dominan. Kemudian namakanlah vektor eigen tersebut menjadi x1. Langkah ketiga, hitunglah ax1 dan skalakanlah ke bawah untuk mendapatkan aproksimasi kedua atau x2. Dan langkah terakhir, hitunglah ax2 dan skalakanlah ke bawah untuk mendapatkan aproksimasi ketiga yaitu x3. Dengan melanjutkan cara ini, maka urutan x0, x1, x2, x3 akan aproksimasinya semakin bertambah baik terhadap vektor eigen dominan akan didapatkan. Untuk contoh flowchart sendiri bisa kita lihat di samping. Selanjutnya yaitu analisis. Dari jurnal ini yang pertama, berfokus pada pencarian nilai eigen dominan, yaitu nilai eigen yang memiliki harga mutlak paling besar, dan nilai eigen tak dominan, yaitu nilai eigen yang memiliki harga mutlak paling kecil. Dan yang kedua yaitu dari jurnal ini kita dapat mengkaji tentang penentuan nilai eigen dengan metode pangkat, penentuan nilai eigen dominan dan tak dominan, disertai dengan contoh dan juga flowchart yang ada. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, metode pangkat dapat kita gunakan untuk mencari nilai eigen dengan ukuran n kali n. Kedua, kita dapat menyelesaikan atau memperoleh nilai eigen yang ada dengan menentukan nilai eigen suatu matriks menggunakan metode pangkat. Dan yang terakhir, kita dapat mengetahui definisi maupun contoh dari nilai eigen dominan, nilai eigen tak dominan, matriks, dan juga metode pangkat. Sekian hasil presentasi pekerjaan tugas kami. Saya mewakili rekan-rekan saya untuk menutup video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kekurangan kata. Harap mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.